Jemaat, bacaan kita pada malam hari ini terdapat pada Keluaran 14 ayat 15 sampai 31 yang diberi judul Menyeberangi Laut Teberau. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, mengapa engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah pada orang Israel, supaya mereka berangkat. Dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belalah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orang yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku, maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalanlah di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikian tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguatkan air laut dengan perantara angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar menyusul mereka, segala kuda Firaun, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu juga pagi, Tuhan yang dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkan tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedangkan orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel, lalu Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka, tetapi orang Israel berjalan di laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa hambanya itu. Sabda Tuhan, semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Berbahagialah mereka yang hidup menuruti firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Salam. Baik yang ada di dalam ruang ibadah ini maupun yang di rumah-rumah, sekali lagi saya ingin menyapa salam. Saudara-saudara, puji Tuhan. Apa yang harus kita katakan? Puji Tuhan. Kita boleh tiba di hari terakhir di tahun 2020, yaitu tanggal 31 Desember 2020. Nah, kondisi memang masih kita ketahui bersama, sangat-sangat tidak memungkinkan kita untuk melakukan aktivitas seperti biasa. Ibadah yang biasanya kita buat begitu meriah, bahkan juga dengan kehadiran yang cukup banyak tidak bisa. Bahkan malam ini juga sebenarnya kita harus menyelesaikan durasi ibadah ini sebelum jam 7. Karena tempat ini diawasi. Di mana-mana, di gereja juga, di kapel juga itu sebelum jam 7 juga harus selesai. Nah, kita tidak bisa melaksanakan di kapel karena Persekutuan Rumah Sakit Cikini tadi melaksanakan kebaktian jam 6 dan mereka selesai jam 7, kita menggunakan di tempat ini. Ya, ini suatu ruang meeting yang kita gunakan untuk beribadah. Nah, dalam rangka mempercepat waktu ini saya juga khotbah tidak akan lama dan juga nanti ya, pujian solo dari Ibu Dian di skip ya, nanti besok pagi. Kemudian juga El Sadai yang tadi juga sudah latihan besok pagi dan yang lainnya. Semoga kita nanti bisa selesai 15 menit sebelum jam 7. Karena Satgas Covid ada di bawah untuk menjaga. Kalau umpamanya kita langgar 50 juta, kasihan ini pemilik tempat ini 50 juta. Nah, oleh karena itu kita harus mematuhi. Baik, saya akan memanfaatkan waktu yang singkat ini untuk menekankan beberapa hal. Yang pertama, kita harus tetap bersyukur. Untuk apapun kita harus tetap bersyukur. Nah, sebab Tuhanlah yang memimpin kita untuk menjalani bahkan untuk mengalami berbagai-bagai hal. Meskipun dalam kondisi pandemi yang masih mewabah dan mengancam kita, saya yakin jika kita boleh ada sampai saat ini seperti ini, itu semata-mata karena Tuhan. Tuhanlah yang mencari kita, Tuhanlah yang menolong kita, ya. Jadi seperti kata lagu dalam bahasa Poso, ipuemo karosum petion data. Maulino mo gumbali, sira mo anu mampepali ananya atau anu tetaji. Saya mau nyanyikan ya. Kita nyanyikan dulu ya lagu ini. I karosum petion daku japodo da Yesu kadagoku katoweku begana risuara am. Janji pueta Maulino mo gumbali. Maulino mo gumbali. Ana anu tetaji. Ana anu tetaji. Siramo mangampe bali. Siramo mangampe bali. Yesuro kamaroso. Yesuro kamaroso. Kato aku katodoku. Jadi saudara-saudara, lagu ini mau menggambarkan Tuhanlah sandaran kita. Ia batu karang yang teguh, kekuatan dalam segala hal. Kita hilang ditelan oleh dunia karena kebebalan ataupun karena keadaan. Tuhan akan setia mencari kita. Hari ini kita kembali dalam iman untuk percaya bahwa kepadanya lah kita berharap. Ada amin. Saudara-saudara, seperti orang Israel ketika dikejar oleh tentara Firaun, mereka kemudian terjebak, tidak bisa lari karena ada laut, mereka tidak bisa melewati laut. Mereka berseru-seru melalui Musa, berseru-seru kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, Musa, angkat tongkatmu maka laut akan terbelah dua, sehingga kamu bisa menyeberang. Itulah sebabnya Musa mengangkat tongkatnya lalu kemudian mereka bisa melewati laut Teberau. Selanjutnya
Musa menurunkan tongkatnya sehingga laut yang terbelah kembali tertutup, lalu tertelanlah oleh air orang-orang yang disebut tentara Firaun sehingga mereka mati semuanya. Ingin saya mengatakan pada saat ini, jikalau kita ingin maju, ingat Tuhan, Dia adalah sumber kekuatan dan pertolongan. Ada jalan buntu, ada masalah, angkat tongkat imanmu kepada Tuhan. Maka Dia akan membuka laut terberau, hambatan-hambatan, persoalan-persoalan. Dengan demikian kita bisa melangkah maju. Kita belum tahu tahun 2021 akan menjadi tahun yang bagaimana, berat atau ringan, kita sesungguhnya tidak dapat menduganya. Tuhanlah yang mengetahui. Karena itu saudara-saudara, apapun kondisi kita, bagaimanapun keadaan masing-masing, mari kita berserah kepada Tuhan. Tuhan membuka jalan. Ya, tema hari ini, Tuhan menyediakan jalanmu. Jadi Dia mampu untuk membuka jalan. Jangan menyerah, jangan kemudian mengeluh untuk apapun yang terjadi. Seperti kata-kata lagu tadi, Yesu roka maroso kato aku katodoku, Yesu roka maroso. Tuhan memberkati kita dalam mengarungi hidup baru, terutama memasuki tahun yang baru 2021. Amin.